Halo semuanya, hari ini kita mau belajar gimana sih cara menghitung akar pangkat 2 atau biasa disebut juga dengan akar kuadrat ya teman-teman. Nah, di sini Miss Tami mau jelasin dulu yang mau kita cari ini akar kuadrat antara 100 sampai dengan 10.000. Jadi kalau misalnya kita punya bilangan akar kuadratnya itu kurang dari 100 atau lebih dari 10.000, kita nggak bisa pakai cara ini ya teman-teman. Nah, di sini Miss Tami udah sediain beberapa soal. Yang pertama itu akar 36, akar 196, akar 361, dan akar 1296. Sebelum kita mengerjakan soal ini, sebaiknya kita sediain dulu nih tabel bilangan kuadrat dimulai dari angka 0 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bilangan kuadrat itu adalah perkalian berulang. Misalnya nih, 0 kuadrat itu sama dengan 0 dikali 0 sama dengan 0. 1 kuadrat itu sama dengan 1 dikali 1, hasilnya 1. 2 dikali 2 itu 4. 3 dikali 3 9, 4 dikali 4 16, dan begitu pun seterusnya. Oke? Nah, kita ke soal. Di sini akar 36. Akar 36 ini kita kembali lagi ke sini. Yang mau kita cari itu antara 100 sampai dengan 10.000. Jadi kalau misalnya akar 36 ini kan kurang dari 100 nih teman-teman. Jadi kita cari di tabel. Kalau misalnya di tabel ada yang hasilnya 36, langsung aja kita tulis hasilnya. Ini akar 36. Akar 36 itu sama dengan 6 kuadrat atau 6 pangkat 2. Berarti langsung aja kita tulis akar 36 itu adalah 6. Nih, langsung aja. Tapi kalau misalnya nih akar 196, kalau akar 196 ini kan udah lebih dari 100. Nih. Kalau misalnya kita punya soal seperti ini, antara 100 sampai 10.000 ini pasti hasilnya 2 digit. Nih, 2 digit. Cara yang pertama, kita harus pisahin dulu nih, 2 angka dari belakang. 1, 2, angka 96. Nih, kita kasih tanda dulu ya. Nih. Selanjutnya, yang pertama kita lihat nih angka yang depan, angka 1. Kita cari di sini bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1, tapi nggak boleh lebih ya. Nah, di sini 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat itu hasilnya 1, berarti 1 yang hasilnya ini kita tulis di bawah sini. 1 kuadrat kita tulis di depannya. 1. Selanjutnya, dari hasilnya ini kita kurangkan. Nih, kita kurangkan. 1 dikurang 1 hasilnya 0. 1 dikurang 1, 0. Selanjutnya kita lihat 0 lebih besar atau lebih kecil daripada 1. 0 itu kita tulis di sini 0 lebih kecil daripada 1. Kemudian kalau sudah seperti ini kita lihat yang 96. Bukan berarti kita harus cari yang angkanya 96 atau hasilnya 96 di sini. Tapi kita lihat yang angka belakangnya itu angka 6. Di sini ada 16 dan 36. Kita buat di sini. Nah, di sini hasil 16 itu adalah 4 kuadrat. Kita tulis di sini 4. Selanjutnya itu yang angka belakangnya 6, itu 6 kuadrat. Kita tulis di sini. Selanjutnya gimana caranya? Kita lihat lagi di sini. 0 itu lebih kecil daripada 1. Berarti kita ambil yang angka kecil. Angka kecil yang 4 ya, berarti kita tulis di sini. 14. Akar dari 196 adalah 14. Oke? Paham teman-teman? Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya ya. Nah,
Contoh berikutnya itu akar dari 361. Sama seperti yang sebelumnya, kita harus bagi dua bagian dulu. Kita ambil dari dua angka dari belakang. 1, 2. Berarti angka 61. Angka 61. Selanjutnya sama seperti yang tadi. Kita lihat angka yang depannya, ini angka 3, kita cari di sini yang hasilnya 3 atau mendekati 3, tapi nggak boleh lebih dari 3. Ini ada angka 1. Kalau angka 4 udah lebih dari 3 ya, berarti kita ambil yang 1. Kita tulis di sini hasilnya 1. Oke. Nah, yang ini 1 kuadratnya kita tulis di hasilnya. Kemudian kita kurangkan. 3 dikurang 1 itu 2. Oke. Kita lihat lagi. 2 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 1. 2 lebih besar daripada 1. Oke, selanjutnya sama seperti tadi. Kita harus lihat dulu. Angka yang hasilnya 1, angka belakangnya hasilnya 1. Nih ada angka 1 dan 81. Kita tulis di sini, ini yang hasilnya 1 itu adalah 1 kuadrat. Kita tulis di yang sini. Kemudian yang angka terakhirnya 1 adalah 9 kuadrat. Kita tulis lagi 9 kuadrat. Tapi kuadratnya nggak usah ditulis ya teman-teman ya. Nah, berhubung 2 lebih besar daripada 1, berarti kita ambil angka yang besar. Angka yang besar adalah 9. Kita tulis di sini. 9. Berarti akar dari 361 adalah 19. Oke. Kita lanjut lagi nih. Gimana kalau misalnya hasil pengurangannya itu sama dengan hasil bilangan kuadratnya. Oke, kita bahas lagi di sini. Akar 1296 sama seperti tadi, kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2 angka dari belakang. 1, 2. Ini 96. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat angka yang depannya itu 12. Kita cari di sini angka yang hasilnya 12 atau mendekati 12, tapi nggak boleh lebih dari 12. Oke, di sini 9 ya. Kalau 16 udah lebih dari 12. 9. Kita tulis di sini 9-nya. 9. Kemudian sama dengan 9 itu akar dari 9 itu bilangan dari 3 kuadrat. Buat di sini 3. Kemudian kita kurangkan. 12 dikurang 9 itu 3. Nah, ini yang Miss bilang tadi. Gimana kalau misalnya pengurangannya sama dengan 3? Angka 3 sama dengan 3. Oke. Selanjutnya kita buat lagi di sini. 96 sama seperti tadi, kita cari hasil bilangan kuadrat yang belakangnya angka 6. Di sini ada 4 kuadrat dan juga 6 kuadrat. Kita tulis di sini. 4 dan 6. Nih, berhubung 3 itu sama dengan 3, berarti kita ambil yang lebih. Ini kita buat di sini. Ambil bilangan yang mana nih teman-teman? Yang besar atau yang kecil? Ambil bilangan yang lebih besar. Bilangan yang lebih besar adalah angka 6. Berarti akar dari 1296 adalah 36. Oke, ini udah selesai nih. Tapi Miss Tami punya catatan. Gimana kalau misalnya
Apabila soal berakhiran 5, maka hasil digit kedua adalah 5. Apabila soal berakhiran 0, maka hasil digit keduanya adalah 0. Oke, misalnya Miss kasih contoh aja ya biar lebih mudah paham. Oke, misalnya di sini nih, Miss kasih contoh akar misalnya 625 nih. Akhirannya itu angka 5. Sama seperti tadi, kita bagi 2 dulu. 2 angka dari belakang. Nih. Sama dengan, berhubung dia angka akhirannya 5, nih berakhiran 5, digit kedua adalah 5. Berarti ini digit 1, digit kedua. Digit kedua udah pasti angkanya 5. Tapi untuk mencari yang ini 6, angka 6. Ada nggak sih angka 6 bilangan kuadrat yang hasilnya 6? Nggak ada teman-teman. Berarti kita ambil yang 4. 4 kita kurangin tetap. 6 dikurang 4 itu 2. Ini tadi merupakan bilangan kuadrat dari 2. Udah gini aja. Kita nggak perlu lagi cari bilangan mana aja yang akhirannya 2, yang akhirannya 5. Kita langsung aja dapat. Bilangan keduanya adalah 5. Gimana kalau misalnya soalnya berakhiran 0? Berarti angka keduanya adalah 0. Misalnya nih, misalnya kasih contoh lagi ya. Misalnya akar berapa ya? 1600. Misalnya akar 1600. Di sini kita kasih sama dengan, kita bagi 2 juga, 2 angka dari belakang. Nih. Digit 1, digit 2-nya adalah 0. Udah langsung aja kita tulis. Di sini 16. Ada nggak bilangan kuadrat yang hasilnya 16? Di sini ada. 4 kuadrat. Di sini kita buat 16 dikurang, di sini kita buat 4 kuadrat. 16 dikurang 16 itu 0. Oke? Udah paham semuanya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, silakan komen ya. Atau ada materi yang mau dijelasin lagi, silakan komen juga. Oke? Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.